Jamaah tarawih Masjid Baitul Huda yang dimakan Allah. Alhamdulillah di malam yang insyaallah di malam 27 Ramadan 1445 Hijriah ini kita masih diberikan taufik hidayah bimbingan keistiqomahan dalam beribadah. Alhamdulillah, ini patut kita bersyukur di hadapan Allah. Apalagi kalau kita tafakuri perjalanan Ramadan tahun ini, banyak saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ujian, bencana dan lain sebagainya. Banjir bandang, banjir yang terjadi di Semarang, Demak, Tuban dan lain sebagainya. Ataupun saudara kita yang di Palestina, kalau seandainya itu terjadi di dalam diri kita ada di dalam penampungan, pasti kita ada dalam ketidakhusyuan beribadah di hadapan Allah. Walaupun di Kota Bandung kita alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah, hanya sebatas umum di tengah masyarakat takdirnya ketemu dengan gorengan gehu dan bala-bala. Betul? Alhamdulillah. Ini nikmat terbesar. Bagaimana kalau seandainya seperti dia yang diuji oleh Allah, kita diberikan keselamatan oleh Allah. Kenikmatan yang terbesar patut kita realisasikan di hadapan Allah. Berusaha semaksimal mungkin di hari-hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini untuk memaksimalkan berbagai ubudiyah kita di hadapan Allah, berbagai aktivitas sosial di tengah masyarakat. Rasul yang mulia menganjurkan kepada kita bagaimana caranya memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pertama, Rasul menganjurkan dan betul-betul menuntut kepada kita agar kita lebih maksimal dalam menghormati, memuliakan, mengistimewakan hari-hari akhir di bulan suci Ramadan, agar bernilai sinergi, agar bernilai amal yang ibadah yang tertanam dalam lahir kalbu kita daripada Ramadan yang telah kita lalui. Apa anjuran Rasulullah? Pertama, Rasul menganjurkan kepada kita bikasratil ijtihadi bil ibadah. Perbanyak kesungguhan kalian dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menganjurkan kepada kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan hari-hari yang akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini hari. Bahkan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, menggambarkan bahwa Rasul mengikat kencang tali sarungnya. Dalam arti tiada lain adalah memaksimalkan, mencontohkan kepada kita untuk betul-betul mengoptimalkan, memaksimalkan berbagai amal yang ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul berbuat demikian, apalagi kita selalu umat hadirin. Kalau seandainya kita belum maksimal Ramadan dari pertama kemarin ataupun Ramadan yang telah kita lalui, kita jarang melangkahkan kaki kita untuk taqarrub kepada Allah, memakmurkan masjid Allah dengan jalan iktikaf. Mau kapan lagi kita melangkahkan kaki kita yang mulia tersebut untuk memaksimalkan, mengoptimalkan berangkat iktikaf di masjid? Kalau seandainya kita masih malas-malasan kemarin, hanya sebatas ubudiyah seremonial bisa biasa saja, tingkatkan amal ibadah yang lainnya yang mungkin belum kita lakukan. Inilah kesempatan yang terbaik kita untuk mengoptimalkan, memaksimalkan agar Ramadan tahun ini bernilai yang istimewa, bernilai yang mendatangkan senyumnya Rasul yang mulia dan turunnya rahmat kasih sayang Allah nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang tarawih jamaah Masjid Baitul Huda yang dimakan Allah. Yang kedua, Rasul menganjurkan kepada kita, menanamkan kepada kita, menyontohkan kepada kita di akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Rasul tiada lain adalah menyuruh kepada semua umatnya bikasratil qiraatil Quran. Perbanyak kita mengamati, membaca, menghayati bacaan kitab suci Al-Quran. Jangan sampai menjadi alasan
saya malas baca Quran. Jangan sampai menjadi alasan saya masih belum bisa. Jangan sampai menjadi alasan saya malas, capek pulang kerja. Sempatkan terus kita untuk membaca kitab suci Al-Quran di akhir dari Ramadan. Karena itu satu riwayat Rasul tiada lain ketika datangnya bulan suci Ramadan sampai ajal menjemput beliau meninggalkan alam dunia yang pada hari, banyak membaca kitab suci Al-Quran, bahkan selalu murojaah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kadang bagi Rasul yang membaca, yang murojaahnya, yang menghayati, yang mentadaburinya malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril yang membacanya, bagi Rasul yang menghayati dan mengamatinya. Apalagi kita dari selaku umatnya. Rasul berikan keistimewaan dengan mukjizat kitab suci Al-Quran. Mana rasa syukur bimbingan kita di hadapan Allah? Malu kita di hadapan Rasul yang ingin mendapatkan syafaat beliau. Al-Quran kita relakan, Al-Quran tanpa kita sadari malas dan malas. Mau kapan lagi kalau bukan sekarang, Madrid? Berlipat ganda di bulan suci Ramadan, apalagi akhir-akhir Ramadan, apalagi kita terus dipompa jiwa semangat bikasratil qiraatil Quran. Belum tentu tahun depan kita diberikan kepercayaan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Belum tentu. Ada alasan saya masih muda, saya jauh dari berbagai penyakit. Belum tentu. Semua alasan-alasan yang ada di dalam diri kita menjadi jaminan kita akan rajin membaca kitab suci Al-Quran nanti saja tahun depan. Inilah kesempatan yang terbaik di hari-hari terakhir mengoptimalkan dan memaksimalkan anjuran Rasul yang mulia bikasratil qiraatil Quran. Yang terakhir mungkin hadirin ada 4 menit lagi. Tiada lain Rasul menganjurkan kepada kita bikasratil doa wa dzikri. Perbanyak oleh kalian semua. Rasul menganjurkan kepada kita memperbanyak zikir dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat hadirin mengisahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya di hadapan sang Rasul, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku sedang iktikaf," karena istri-istri beliau pun hadirin yang betul-betul halal bagi Rasul untuk menggaulinya, tapi di akhir Ramadan kita pernah bergilir untuk istri-istri beliau. Semuanya khusyuk ibadah takut kepada Allah dengan iktikaf. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menggambarkan kalau satu malam aku mendapatkan keheningan, kesunyian, kesenyapan, indahnya selilir angin di tengah malam, itu menandakan adanya insya Allah malam Lailatul Qadar. Maka apa yang aku harus perbanyak berzikir di hadapan Allah ya Rasulullah?" Rasul menganjurkan tiada lain adalah perbanyak kalian berzikir di hadapan Allah, perbanyak kalian takarrub kepada Allah dengan selalu zikir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Pak Ustaz, saya tidak hafal. Kalau tidak hafal, tiada lain adalah intinya memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Ramadan yang mulia, Ramadan yang karim, Ramadan yang suci, inilah kesempatan yang terbaik. Optimalkan takarrub kita dengan jalan iktikaf, optimalkan amaliyah ibadah kita di untayan doanya kita sambung, bermunajat di hadapan Allah, beristighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, kedua orang tua yang kita cintai, guru-guru kita yang telah membimbing kita. Kita munajatkan, kita istighfarkan, itu yang dianjurkan oleh Rasul yang mulia agar kita diberikan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan kelak di yaumil qiyamah di hadapan Sang Khalik. Selanjutnya hadirin, Rasul menuntun kepada kita pula perbanyak kalian bermunajat di hadapan Allah. Munajat dengan doa yang indah yang diinginkan oleh kita semua, yang dihajarkan oleh semua umat Rasul yang dhaif serta lemah. Apa? Tiada lain adalah perbanyak oleh kalian, kata Rasul yang mulia,
Allahumma inni as'aluka biridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak kalian bermunajat di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat kasih sayang-Mu, semoga berbagai amal ibadah Ramadan yang aku lakukan, qiyam Ramadannya, siam Ramadannya, infak, sedekah, jariah dan lain sebagainya, menjadikan sababiyah hamba mohon ya Allah, semoga Engkau menurunkan rahmat kasih sayang-Mu dan syafaat kekasih-Mu agar diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keturunan kita semua masuk dalam jannah-Mu ya Allah. Amin. Amin. Jangan bukanya. Memohon kepada Allah agar kita betul-betul mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan wasilahnya, dengan hujahnya, amaliyah ibadah Ramadan yang kita lakukan. Semoga betul-betul diri kita semua betul-betul mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, memasuki surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan bersama dengan Rasul yang mulia dan juga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita pun bermunajat di hadapan Allah, berlindung akan rahmat kasih sayang Allah. Semoga amaliyah ibadah Ramadan yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas amaliyah ibadah di dalamnya, semoga ya Allah menjadikan sababiyah, menjadikan wasiat, menjadikan junnah yang dijanjikan oleh Rasul-Mu yang mulia, yaitu menjadi tameng, menjadi penghalang, menjadi penghindar kita semua dari berbagai siksa api nerakanya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita pun dianjurkan oleh Rasul yang mulia, kalau seandainya kita belum maksimal dalam mengistimewakan, memuliakan tamu agung dan suci bulan ini Karim, kita terus bermunajat di hadapan Allah. Semoga Allah terus menerima berbagai amaliyah ibadah yang banyak kelemahan, kealpaan yang mungkin kita tidak lakukan. Oleh karena itu, semoga Ramadan ini Ramadan yang penuh barokah. Amin. Ramadan yang diberikan rahmat kasih sayang dari Allah. Amin. Termasuk diantaranya karena kita banyak belum kepuasan di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan hadirin memberikan takdirnya, memberikan kodrat iradatnya yang istimewa pada saya pribadi dan juga jamaah semua yang hadir. Semoga Allah mentakdirkan kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan anjuran dari Rasul yang mulia dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan suci Ramadan di hari-hari terakhir ini, Allah berkenan memberikan taufik hidayah kekuatan kepada kita semua untuk betul-betul memaksimalkan dengan mengisi dan mengistimewakan berbagai amal yang ibadah kita di hadapan Allah, amal yang ibadah sosial di tengah masyarakatnya. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dari saya. Semoga ada berkah manfaatnya bagi diri saya pribadi dan juga jamaah semua yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.